Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar menjahit rok dengan lipit depan ya. Yang lipit depan ini juga berfungsi sebagai belahan rok. Nah, untuk model ini sebenarnya lebih banyak dipakai untuk menjahit rok songket ya, dari bahan songket. Tapi di sini sekarang saya akan menjahit dengan menggunakan bahan batik. Sebenarnya saya sudah pernah buat video sebelumnya, tapi mungkin masih kurang jelas, jadi saya buat video ulangnya ya, dengan menggunakan bahan batik. Untuk polanya itu sama saja seperti dengan rok span ya, hanya saja dia tidak pakai belahan belakang. Jadi untuk cara membuat pola rok span, kalian bisa lihat link videonya di kolom deskripsi ya. Di sini saya sudah siapkan potongan rok belakangnya ya. Di sini sudah langsung saya jahit ya. Dan sudah dipasang resleting. Ini standar ya cara pasangnya. Jadi udah seperti cara menjahit biasa ya, bagian belakang kemudian dipasang resleting. Terserah mau pakai resleting biasa atau resleting Jepang. Selanjutnya lembar berikutnya adalah ini bagian depannya. Jadi bagian depan ini yang lipatan ya, jadi udah kanan dan kiri ya. Dan ini kupnatnya juga sudah saya jahit jika pakai kupnat ya. Jika tidak pakai kupnat berarti ya tidak perlu dijahit kupnat. Ini adalah lembar bagian depan, lembar yang pertama ya. Jadi ini udah kanan dan kiri ya, samping kanan dan kiri. Kemudian kita juga punya lembar untuk yang di bagian atasnya. Ini adalah setengah, sebenarnya setengah rok ini ya, setengah badan depan. Jadi ini bagian ini adalah setengah badan depan. Ini adalah tengah depan dan ini bagian sampingnya. Nah, dari tengah depan ini kita lebihkan ya. Lebihkan potongannya yaitu seperti ini. Jadi ini bagian tengah. Dari tengah kemari berapa senti itu tergantung posisi lipatannya mau berapa ya. Nah, di sini saya dari tengah depan ini bagian yang akan dilipat dari tengah ke sini adalah 10 cm ya, kurang lebih 10 cm. Nah, ini kemudian adalah lebihannya, jadi nanti seperti ini ya. Jadi tergantung selera ya, semakin big size orangnya ya berarti bisa lebih ya. Di sini saya orangnya badannya kecil, jadi 10 cm sudah cukup ya, 10 sampai 12 cm sudah cukup. Jadi ini bagian tengah depan ada di sini kemari adalah 10 sampai 12 cm untuk yang mempunyai badan kecil ya. Dan ini adalah bagian lipatannya, bagian yang akan dilipat. Dan sini adalah guntingan lurus ya, jadi tidak melengkung seperti area pinggul sebelah sini ya. Jadi yang untuk yang bagian lipatan ini adalah lurus, dan ini sudah saya obras ya, bisa diobras bisa juga dijahit kecil. Masih ini paham ya. Nah, selanjutnya baru kita akan bentuk untuk badan depannya ya. Jadi kalau untuk badan belakang standar ya, hanya jahit tengah belakang kemudian pasang resleting. Nah, ini lembar yang tadi yang full ya, yang ada potongan kanan dan kiri bagian pinggulnya. Lalu kita satukan dahulu. Nah, bagian tengah depan ketemu tengah depan ya. Jadi bagian tengah depan ketemu dengan tengah depan, bagian samping ketemu dengan samping ya. Jadi radar ketemu radar ya. Selanjutnya ini kita lipat sesuai dengan kebutuhannya. Yang seperti tadi, dari tengah depan kemari adalah
sampai 12 cm ya saya. Jadi ini dilipat, kemudian kita jahit ya, jahit kurang lebih kalau biasanya saya adalah 1 cm ya, 1 cm dari pinggir lipatan ini sampai batas yang kita inginkan ya. Maksimal adalah sampai batas di atas lutut ya, kurang lebih 2-3 cm di atas lutut. Misalnya ini adalah batas lututnya, nah kita kurang lebih segini ya. Jadi tergantung selera ya. Di sini saya akan jahit tidak sampai ke batas lutut, tapi sampai kurang lebih sepaha ya, di pertengahan paha. Ini di sini. Nanti saya akan jelaskan mengenai yang sebelah sini ya. Nah, saya akan gabungkan terlebih dahulu ini ya. Jadi bagian pinggang sama pinggang kita ketemukan ya. Ingat ya, tengah depan sama tengah depan harus ketemu ya. Juga pastikan bagian sini juga udah pas. Jangan sampai ada pergeseran. Nanti ukurannya akan berubah. Nah, ini sudah kita jahit ya bagian sini. Nah, pastikan ya saat ini memasang, menyatukan sisi bawah dan sisi atasnya, bagian bawah sini dia tidak balapan ya, atau dia harus sama. Jika yang bagian atas sini lebih panjang sedikit dari yang sisi bawah itu tidak masalah ya, tapi kalau yang sisi bawah lebih panjang dari yang sisi atas, lembar atas ini, itu kurang bagus ya. Jadi lebih baik disamakan. Jadi pastikan bagian bawah sudah benar-benar sama sebelum kita jahit yang bagian atas ini. Paham ya? Jadi ini lembar atasnya dan ini lembar bawahnya. Nah, untuk yang sisi samping kita beri tanda ya. Di sini saya sudah beri tanda. Ini adalah batas di atas lutut kurang lebih 2-3 cm ya. Ini kan masih sama ya bentuknya. Jadi dari pinggul sampai ke bawah ini masih sama. Nah, untuk yang sisi lembar bawah ini saya akan gunting. Jadi ini nanti bagian lembar bawah dia tidak punya kampuh ya. Jadi dari batas yang batas di atas lutut 2-3 cm ini kita akan gunting. Yang bagian bawah ya, yang lembar bawah, bukan yang lembar atas. Jadi kita buang kampuhnya ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa kita obras dahulu atau boleh juga jahit kecil ya, tergantung selera. Setelah ini diobras atau dijahit kecil, baru sisi yang ini kita jahit gabung ya. Kita jahit gabung kurang lebih 0,5-1 cm di luar radar ya. Jadi kita bagian kampuhnya. Ini untuk menyatukan lembar atas dan lembar bawah agar memudahkan saat kita menggabungnya dengan badan belakangnya nanti. Di sini saya akan obras terlebih dahulu sisi sini ya. Selanjutnya saya akan jahit yang sini. Ini sudah kita jahit ya. Jadi ini lembar depannya. Jadi ini ya, ini sudah tadi kita gunting ya. Nah, ini juga sudah digabung, lembar atas dan lembar bawahnya sudah digabung. Jadi nanti saat ini digabung dengan badan belakang, sisi yang sebelah sini jahitannya yang kejahit dengan samping belakang hanya yang lembar atas. Yang ini tidak ikut kejahit karena ini akan berfungsi sebagai belahannya ya. Jadi untuk memudahkan kita melangkah. Jadi dia tidak kejahit ya. Kalau bagian sini bawah sini ikut kejahit, walaupun sini sudah dibuka seperti ini ya,
itu tidak akan berfungsi ya belahannya, jadi nanti tidak bisa melangkah. Jadi belahan sebenarnya adalah di sisi sebelah sini, bukan di sini ya, paham ya. Nah selanjutnya ini akan kita gabung dengan badan belakangnya ya. Jika kalian ingin obras dahulu bagian samping boleh ya, tapi di sini saya akan obras setelah digabung dengan badan belakang. Jadi ini lembar depan ini sudah siap dipasang dengan lembar belakangnya ya. Jadi ini lembar belakangnya sudah saya pasang resleting ya, sudah saya jahit gabung dan pasang resleting. Juga sini saya ada tambahkan puring. Untuk badan depan saya tidak tambahkan puring karena dia sudah dua lembar ya. Kalau ditambahkan puring takutnya akan terlalu tebal. Sedangkan ini saya tambahkan puring karena batiknya cukup tipis agar untuk menghindari transparan ya. Jadi saya kasih puring. Sekarang saya akan gabungkan dengan badan belakangnya. Jadi ini sudah digabung ya antara badan depan dan badan belakangnya. Di sini saya kampuhnya saya obras gabung ya. Jadi kampuh badan depan dan kampuh badan belakang diobras bareng. Jadi ini kita balik, kita lihat hasilnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jadi ini kepisah ya. Jadi yang tadi kita gunting kampuhnya dia tidak ikut kejahit ya. Jadi dia berfungsi sebagai belahannya untuk memudahkan melangkah. Nah untuk penyelesaian bawah itu tergantung selera ya. Di sini saya rencana akan saya jahit balik ya. Jadi saya jahit dahulu kemari, baru kemudian kita buka keluar. Dan yang lainnya akan disom biasa ya. Selanjutnya kita bisa pasang ban pinggangnya. Cara pasang ban pinggang standar ya, sudah pernah ada video sebelumnya, jadi tidak ada yang spesial. Caranya kurang lebih sama saja ya.